Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian hambatan listrik paralel ya. Pada gambar ini kita lihat ada dua hambatan listrik yang memiliki nilai yang berbeda. Ya, di sini diilustrasikan bahwa R1 itu lebih besar dari R2 ya. Jadi rangkaian paralel ini ya, rangkaian paralel jika kedua hambatan ini bertemu ya, seperti ini bertemu, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan seperti ini ya. Baterai ini ya, ini yang positifnya, ini yang negatifnya. Nah ini masih rangkaian ini masih dalam keadaan terbuka. Di sini kita lihat saklarnya masih dalam keadaan terbuka, jadi potensial positif baterai ini belum nyambung dengan potensial negatifnya ya. Jadi jika kita hubungkan saklarnya, maka akan langsung mengalir arus listrik yang kemudian nanti melalui R1 dan R2 ya. Jadi arus listrik di sini diilustrasikan sebagai aliran muatan positif pada animasi ini ya. Di sini ada percabangan, maka arus yang dari sini itu terbagi dua, masuk ke R1 dan ada yang masuk ke R2. Nah, di sini di percabangan ini berlaku hukum Kirchhoff ya. Ya, yang pasti arus yang di sini kita lihat arus yang masuk ke sini itu tentunya lebih besar daripada arus yang ini maupun arus yang ini. Tapi kalau ini dijumlahkan, arus ini dan arus ini dijumlahkan, maka nilainya akan sama dengan arus yang ini. Oke, yang harus kita perhatikan juga di sini adalah lihat bandingkan arus yang masuk ke R1 dan ke R2. Ya. Nah, ternyata yang masuk ke R1 ternyata lebih kecil daripada arus yang masuk ke R2. Ya. Jadi, hambatan yang lebih besar dalam rangkaian paralel ini akan dilewati oleh arus yang lebih kecil. Ya. Ya, jadi logikanya ya kalau hambatannya besar ya pasti arusnya lebih kecil ya. Analoginya misalnya air ya, air kalau misalkan pipanya kecil berarti kan susah air itu lewat ke pipa itu, maka arusnya akan kecil. Nah, sebaliknya kalau pipanya besar artinya hambatannya kecil, maka arus yang mengalir akan besar. Nah, di percabangan ini arus yang dari sini kembali gabung. Jadi kalau di sini mah ini yang arus masuknya I masuk, yang keluarnya dua ya, yang ke sini dan yang ke sini. Nah kalau di sini yang ini yang I masuknya, ini I masuk ke percabangan, dari sini yang ini I keluarnya. Nah jadi besarnya arus di sini itu akan sama dengan besarnya arus di sini ya. Oke, kita analisis lebih dalam tentang rangkaian ini ya. Kita tahu sekarang bahwa di sini ada arus, ya, arus ke sini dan arus ini lebih besar daripada arus ini dan arus ini. Nah, ketentuan yang harus kita pegang dalam rangkaian paralel ini yang pertama adalah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian paralel, jadi ini ya, rangkaian keseluruhannya yang ini ya, itu akan sama dengan jumlah dari kuat arus pada masing-masing hambatan. Jadi yang ini akan sama dengan jumlah ini ditambah ini ya, I1 dan I2. Di sini pernyataan matematisnya adalah I yang ini sama dengan I1 plus I2 plus dan seterusnya. Maksudnya apa ini? Maksudnya kalau ada lagi R yang ketiga di sini, ada R yang keempat dan seterusnya seperti itu. Oke. Jadi ini pernyataan yang pertama tentang rangkaian listrik paralel. Kemudian, nah yang kedua ingat hukum Ohm. Kalau ada arus yang melalui hambatan, ya, maka besarnya arus dikali dengan besarnya hambatan yang dilewati, ini adalah besarnya tegangan, ya, tegangan. Nah, ini juga sama. Ini I2 dikali R2
itu akan sama dengan tegangan. Tegangan di mana? Ya tegangan di ujung-ujung hambatan ini, ya. Ingat, arus itu ada kalau ada tegangan atau ada beda potensial di kedua ujungnya. Ya, ujung sini dan ujung sini ada beda potensialnya. Ya. Maka pernyataan yang kedua adalah seperti ini. Nilai tegangan dari setiap hambatan paralel sama. Ya, jadi ini hambatan ini, tegangannya ini akan sama dengan V2. Ya. Nah, kalimat berikutnya, dan sama dengan tegangan baterai. Ini saya merahkan, ada tujuannya ya. Nah, maksudnya adalah ini akan sama kalau rangkaiannya murni paralel. Jadi di sini nggak ada lagi hambatan yang lainnya. Di sini nggak ada lagi hambatan yang lainnya. Maka kalau tidak ada hambatan yang lainnya, hanya dua atau hanya hambatan yang diparalelkan, maka V1 akan sama dengan V2 akan sama dengan V. Kalau misalnya ada, ya, maka yang berlaku yang pertama saja. Misalkan di sini ada lagi hambatan, maka yang berlaku adalah V1 sama dengan V2, ya. Dan pasti V1 dan V2 itu akan lebih kecil dari V kalau ada hambatan yang lainnya. Oke, kita sudah bicara tentang arus, kita sudah bicara tentang tegangan. Nah, sekarang yang ketiga adalah bagaimana dengan hambatannya. Nah, jadi dua hambatan R1 dan R2 ini bisa setara dengan RP. Oke, jadi gambar ini setara dengan gambar ini. V ini jadi ini V ya, sama baterai. Yang ini sama dengan yang ini. Nah, cuma sekarang kedua hambatan R1 dan R2 di sini setara dengan satu hambatan yang nilainya RP. Berapa nilai RP yang setara dengan kedua hambatan ini? Maka persamaannya untuk mencari RP adalah ya seperti ini. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Oke, mungkin itu dulu ya tentang materi listrik dinamis, submateri rangkaian listrik paralel. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang contoh-contoh soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.